Kisah Thabit bin Ibrahim. Seorang laki-laki yang saleh bernama Thabit bin Ibrahim sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Tiba-tiba dia melihat sebuah apel jatuh keluar pagar sebuah kebun buah-buahan. Melihat apel yang merah ranum itu tergeletak di tanah membuat air liur Thabit keluar. Apalagi pada saat itu, di hari yang sangat panas dan saat kehausan. Maka tanpa berpikir panjang dipungut dan dimakannya lah buah apel yang lezat itu. Akan tetapi baru setengahnya Thabit Ibrahim memakan buah apel itu, dia teringat bahwa buah itu bukan miliknya dan dia belum mendapat izin pemiliknya. Maka ia segera pergi ke dalam kebun buah-buahan itu hendak menemui pemiliknya agar menghalalkan buah yang telah dimakannya. Di kebun itu ia bertemu dengan seorang laki-laki. Maka langsung saja dia berkata, "Aku sudah makan setengah dari buah apel ini. Aku berharap Anda menghalalkannya." Orang itu menjawab, "Aku bukan pemilik kebun ini. Aku khodamnya yang ditugaskan merawat dan mengurusi kebunnya." Dengan nada menyesal, Thabit bertanya lagi, "Di mana rumah pemilik kebun ini? Aku akan menemuinya dan minta agar dihalalkan apel yang telah kumakan ini." Pengurus kebun itu memberitahukan, "Apabila engkau ingin pergi ke sana, maka engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam." Thabit bin Ibrahim bertekad akan pergi menemui si pemilik kebun itu. Katanya kepada orang tua itu, "Tidak mengapa, walaupun jauh aku akan tetap pergi mencari pemilik kebun ini. Aku akan tetap pergi menemuinya, meskipun rumahnya sangat jauh. Aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku karena tanpa seizin pemiliknya. Bukankah Rasulullah SAW sudah memperingatkan ketika lewat sabdanya, siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih layak menjadi umpan api neraka," kata Thabit pada saat itu. Thabit bin Ibrahim pergi juga ke rumah pemiliknya kebun itu. Dan setiba di sana dia langsung mengetuk pintu. Setelah si pemilik rumah membukakan pintu, Thabit langsung memberi salam dengan sopan seraya berkata, "Wahai Tuan yang pemurah, saya sudah terlanjur memakan setengah dari buah apel Tuan yang jatuh keluar kebun Tuan. Karena itu, maukah Tuan menghalalkan apa yang sudah kumakan itu?" Lelaki tua yang ada di hadapan Thabit mengamatinya dengan cermat. Lalu dia berkata tiba-tiba, "Tidak, aku tidak bisa menghalalkannya kecuali dengan satu syarat." Thabit merasa khawatir dengan syarat itu karena takut ia tidak bisa memenuhinya. Maka segera ia bertanya, "Apa syarat itu, Tuan?" Orang itu menjawab, "Engkau harus mengawini putriku." Thabit bin Ibrahim tidak memahami apa maksud dan tujuan lelaki itu. Maka dia berkata, "Apakah karena hanya aku makan setengah buah apelmu yang keluar dari kebunmu, aku harus mengawini putrimu?" Tetapi pemilik kebun itu tidak menggubris pertanyaan Thabit. Ia malah menambahkan, "Apa katanya? Sebelum pernikahan dimulai, engkau harus tahu dulu kekurangan-kekurangan putriku itu. Dia seorang yang buta, bisu, dan tuli. Lebih dari itu, ia juga seorang yang lumpuh." Thabit amat terkejut dengan keterangan si pemilik kebun. "Masa saya akan menikah dengan perempuan yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa mendengar, bahkan lumpuh? Bagaimana jadinya nanti aku?" Dia berpikir dalam hatinya, apakah perempuan seperti itu patut dia persunting sebagai istri gara-gara setengah buah apel yang tidak dihalalkan kepadanya? Kemudian pemilik kebun itu menyatakan lagi, "Selain syarat itu, aku tidak bisa menghalalkan apa yang telah aku makan." Namun Thabit kemudian menjawab dengan mantap, "Aku akan menerima pinangannya dan perkawinannya. Aku telah bertekad akan mengadakan transaksi dengan Allah Rabbul Alamin. Untuk itu, aku akan memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-hakku kepadanya, karena aku amat berharap Allah selalu meridhoiku dan mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikanku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun itu menghadirkan dua saksi yang akan menyaksikan akad nikah mereka. Sesudah perkawinan selesai, Thabit dipersilahkan masuk menemui istrinya.
Sewaktu Thabit hendak masuk ke kamar pengantin, dia berpikir akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya tuli dan bisu. Karena bukankah malaikat Allah yang berkeliaran dalam rumahnya tentu tidak tuli dan bisu juga. Maka ia pun mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak disangka sama sekali, wanita yang ada di hadapannya dan kini resmi jadi istrinya itu menjawab salamnya dengan baik. Perempuan istrinya tidak pernah dilihat, yang disebutkan oleh bapaknya tuli, buta, bisu, tidak bisa berjalan kemana-mana, ternyata bisa menjawab salam dengan lengkap dan sempurna. Ketika Thabit masuk hendak menghampiri wanita itu, dia mengulurkan tangan untuk menyambut tangannya. Sekali lagi Thabit terkejut karena wanita yang kini menjadi istrinya itu menyambut uluran tangannya. Thabit sempat terhentak menyaksikan kenyataan ini. Kata ayahnya, dia wanita tuli dan bisu, tetapi ternyata dia menyambut salamnya dengan baik. Jika demikian, berarti wanita yang ada di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh, tetapi ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangan dengan mesra pula. Kata Thabit dalam hatinya. Thabit berpikir, mengapa ayahnya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan yang sebenarnya? Mengapa ayahnya berbohong kepadaku? Mengapa dia menceritakan anaknya seperti itu? Anaknya normal, anaknya sehat, baik. Tapi mengapa ayahnya mengatakan kalau anak itu seorang yang buta, seorang yang tuli, seorang yang bisu, tidak bisa berjalan, bahkan lumpuh? Setelah Thabit duduk di samping istrinya, dia bertanya, ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta. Mengapa? Wanita itu kemudian berkata, ayahku benar, karena aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thabit bertanya lagi yang kedua, ayahmu juga mengatakan bahwa engkau itu tuli. Mengapa? Wanita itu menjawab, ayahku benar, karena aku tidak pernah mau mendengar berita dan cerita orang yang tidak membuat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahku juga mengatakan kepadamu bahwa aku bisu dan lumpuh, bukan? Wahai suamiku, apakah ayahku juga bercerita bahwa aku adalah orang yang bisu? Apakah aku juga orang yang lumpuh? Tanya wanita itu kepada Thabit yang kini sah menjadi suaminya. Thabit mengangguk perlahan, mengiyakan pertanyaan istrinya. Selanjutnya, wanita itu berkata, aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk menyambut asma Allah Ta'ala saja. Lidahku hanya kugunakan untuk berzikir. Lidahku kugunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku juga dikatakan lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang bisa menimbulkan kegusaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah kugunakan kakiku untuk melangkah ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah bapakku mengatakan, aku itu orang lumpuh, karena betul aku tidak pernah kemana-mana, tidak pernah pergi ke tempat kemaksiatan, tidak pernah pergi ke tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Thabit amat bahagia mendapatkan istri yang ternyata amat solehah dan wanita yang memelihara dirinya. Dengan bangga ia berkata tentang istrinya, ketika kulihat wajahnya, subhanallah, dia bagaikan bulan purnama di malam yang gelap. Thabit dan istrinya yang salihah dan cantik itu hidup rukun dan berbahagia. Tidak lama kemudian mereka dikaruniai seorang putra yang ilmunya memancarkan hikmah ke seluruh penjuru dunia. Itulah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Wallahu a'lam.